Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya pemirsa channelku. Semoga pemirsa dimanapun semua berada dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah. Kali ini saya channelku akan bercerita tentang sejarah Sunan Bonang. Raden Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang merupakan salah satu ulama anggota Wali Songo sebagai penyebar syiar Islam di Jawa pada abad ke-14 Masehi. Sunan Bonang juga dikenal sebagai seniman yang berdakwah dengan menggunakan sejumlah perangkat seni, termasuk gamelan juga karya sastra. Konon, Raden Makdum Ibrahim adalah penemu salah satu jenis gamelan dengan tonjolan di bagian tengahnya atau yang kerap disebut bonang. Dari situlah julukan Sunan Bonang disematkan kepada Raden Makdum Ibrahim. Agus Sunoto dalam Atlas Wali Songo tahun 2016 menuliskan bahwa Raden Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang merupakan putra keempat Raden Rahmat atau Sunan Ampel dari perkawinan dengan Nyai Ageng Manila, putri Bupati Tuban Arya Teja. Raden Makdum Ibrahim lahir pada 1465 Masehi di Surabaya dan tumbuh dalam asuhan keluarga ningrat yang agamis. Raden Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel. Sunan Ampel adalah pendiri sekaligus pengasuh pesantren Ampel Denta. Pendidikan Islam diperoleh Raden Makdum Ibrahim pertama kali dari ayahnya sendiri di pesantren Ampel Denta. Sejak kecil, Sunan Ampel sudah mempersiapkan putranya itu sebagai penerus untuk mensiarkan ajaran Islam di bumi Nusantara. Beranjak remaja, Raden Makdum Ibrahim pergi ke negeri Pasai, Aceh untuk berguru kepada Syekh Maulana Ishaq, ayahanda Sunan Giri. Sejak kecil sudah tampak kecerdasan dan keuletan Raden Makdum Ibrahim dalam menuntut ilmu. Selain dibimbing oleh Sunan Ampel dan Syekh Maulana Ishaq, Raden Makdum Ibrahim juga berguru kepada banyak ulama lainnya. Hingga akhirnya Raden Makdum Ibrahim diakui keilmuannya yang mumpuni dalam penguasaan fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan bela diri silat. Kelak, keterampilan silat Sunan Bonang berguna ketika ia mengalahkan seorang perampok bernama Raden Said. Raden Said pun tunduk dan bertobat, kemudian ikut menyebarkan dakwah Islam dan menjadi anggota Wali Songo yang dikenal dengan nama Sunan Kalijaga. Dakwah Sunan Bonang dimulai dari Kediri, Jawa Timur. Ia mendirikan langgar atau musola di tepi Sungai Brantas, tepatnya di Desa Singkal. Diceritakan Sunan Bonang sempat mengislamkan Adipati Kediri Arya Wiranata Pada dan putrinya. Usai dari Kediri, Sunan Bonang bertolak ke Demak, Jawa Tengah. Oleh Raden Patah, pendiri sekaligus pemimpin pertama Kesultanan Demak, Sunan Bonang diminta untuk menjadi imam Masjid Demak. Ada satu lagi versi berbeda terkait penamaan Sunan Bonang yang disematkan kepada Raden Makdum Ibrahim, selain dari kisah bahwa ia adalah penemu gamelan jenis bonang. Selama menjadi imam Masjid Demak, Raden Makdum Ibrahim tinggal di Desa Bonang. Versi kedua menyebut julukan Sunan Bonang disematkan berdasarkan lokasi tempat tinggalnya tersebut.
Sebagaimana Wali Songo lainnya, Raden Maktum Ibrahim menyebarkan Islam melalui media seni dan budaya. Ia menggunakan alat musik gamelan untuk menarik simpati rakyat. Konon, Raden Maktum Ibrahim sering memainkan gamelan berjenis ponang, yaitu perangkat musik ketuk berbentuk bundar dengan lingkaran menonjol di tengahnya. Jika tonjolan tersebut diketuk atau dipukul dengan kayu, maka akan muncul bunyi merdu. Raden Maktum Ibrahim alias Sunan Bonang membunyikan alat musik ini yang membuat penduduk setempat penasaran dan tertarik. Karena penasaran dan tertarik, warga berbondong-bondong ingin mendengarkan alunan tembang dari gamelan yang dimainkan Sunan Bonang. Ia mengubah sejumlah tembang tengahan Macopat seperti Kidung Bonang dan sebagainya. Hingga akhirnya banyak orang yang bersedia memeluk agama Islam tanpa paksaan. Sunan Bonang juga mahir memainkan wayang serta menguasai seni dan sastra Jawa. Dalam pertunjukan wayang, Sunan Bonang menambahkan ricikan yaitu kuda, gajah, harimau, garuda, kereta perang, dan rampogani untuk memperkaya pertunjukannya. Dalam buku Sejarah Kebudayaan Islam tahun 2013, Heri Nugroho menuliskan bahwa dakwah Sunan Bonang yang lain adalah melalui penulisan karya sastra yang bertajuk Suluk Wujil. Saat ini, naskah asli Suluk Wujil disimpan di perpustakaan Universitas Leiden, Belanda. Suluk Wujil diakui sebagai salah satu karya sastra terbesar di Nusantara karena isinya yang indah serta kandungannya yang kaya dalam menafsirkan kehidupan beragama. Sunan Bonang atau Raden Maktum Ibrahim sangat fokus dalam menjalani perannya sebagai ulama dan seniman. Beliau meninggal pada tahun 1525 Masehi. Makam Sunan Bonang terletak di Komplek Pemakaman Desa Kutorejo, Tuban, Jawa Timur, atau berada di barat alun-alun dekat Masjid Agung Tuban. Demikianlah pemirsa tentang sejarah Wali Songo Sunan Bonang. Semoga cerita tentang sejarah Sunan Bonang ini bisa bermanfaat. Apabila ada kesalahan, kekurangan, kekhilafan dalam penayangan video ini, saya, channelku, memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.